Kita perdengari bersama nasihat-nasihat agama Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh salah satu Dewan Guru Majelis Rasulullah Al-Ustadz Abdul Rahman. Tafadhal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyuhu wa safiyuhu wa habibuh imamul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim fi kulli lahzatin abada ala abdikal mustafa wa nabiyikal mujtaba sayyidi ahlil ardi was sama syafi'ikal mubtagha wa habibikal muntaqa wa ala alihi wa sahbihi mil'al mizan wa muntahal ilm wa adadan ni'am wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, ad-din an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, wabil khusus khadimu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhina fillah Al-Habib Husain As-Saghaf, wabil khusus aidan Habib Ahmad Al-Munawwar, serta para habaib-habaib lainnya. Wabil khusus juga ayahanda kita Muallim Haji Hardi serta para ulama-ulama lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan nama sidin satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun pada sidin sabaratan. Mudah-mudahan para ulama kita, para habaib kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, sehingga bisa membimbing kita di jalan yang Allah ridhai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat majelis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita duduk di satu acara kegiatan yang mulia, Jalsatul Itsnain majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditaksis akan majelis ini kecuali itu mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali imtithalul awamir para guru-guru kita, para habaib-habaib kita, sehingga majelis ini bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ulah ini kada kayak malam biasanya lah. Biasanya rame. Malam ini ulun panang ceramah jadi kada rame. Dadakan tadi Guru Ubay tiba-tiba nelpon, nang bini sidin sekarang di rumah sakit jar.
gula darah naik, kita doakan mudah-mudahan Bini Sidin segera disembuhkan oleh Allah, diberikan keafiatan, sehingga Guru Ubay beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun walaupun dengan jumlah yang sedikit ini atau tidak seperti biasanya, kita tetap bersemangat untuk hadir dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu para sahabat radhiyallahu ajmain mereka juga sedikit. Di rumah Arqam bin Abil Arqam mengadakan satu majelis. Iya kan? Ada beberapa orang. Setelah hadir di dalam majelisnya Rasulullah di rumah itu berpencar, nanti mengajarkan di rumah masing-masing. Karena majelis itu terbatas orangnya. Kenapa? Kunna mustad'afina fil ard, kata Khabbab bin Arat. Kami ketika itu masih dalam keadaan lemah atau dibuli kalau bahasa wahine. Bukan dibuli lagi, bahkan bisa dipukuli. Barang siapa yang mengiklankan, mengumumkan akan keislamannya, maka dia akan diazab, maka dia akan dibuli, maka dia akan disiksa. Sayyidina Khabbab bin Arat sendiri, beliau dijemur di tengah panasnya matahari, bahkan diletakkan di bara api dan tidak memadamkan. Ini bara leh api ditindihi, seorang pakai batu dada belakang bara api, kira-kira kayak parasnya gitu ya, tejak entak ciak ya lah. Ini ditindihi pulang belakang, dada ditindihi batu belakang bara api. Kenapa? Semata-mata karena beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu yang membuat mereka disiksa, itu yang membuat mereka diazab. Berubahkah iman mereka? Justru bertambah manis daripada manisnya iman para sahabat radhiyallahu ajmain. Dan tidak memadamkan akan itu bara api kecuali darah yang keluar daripada punggung atau belakang Khabbab bin Arat alaihi ridwanullahi ta'ala. Ini iman level daripada para sahabat. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan Ka'bah. Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Apa tidakkah engkau doakan untuk kami? Apakah engkau tidak minta pertolongan kepada Allah untuk kami? Dalam keadaan yang demikian itu, diazab, disiksa. Ujar Rasulullah, qad kana man kana qablakum. Sungguh dahulu sebelum kalian ini di hadapan Ka'bah Rasulullah berada. Sahabat tadi dalam keadaan dizalimi ketika itu. Rasul belum angkat tangannya lagi. Rasulullah SAW nasihati ini orang supaya bersabar. Dahulu kata Rasulullah, sebelum kalian, qad kana rajul, seorang laki-laki yu'khadu, dia disiksa. Fayuda'ul mi'syar, diletakkan gergaji, nyata gergaji wasi, gonal. Fayuda'ul mi'syar ala ra'sihi, diletakkan gergaji di atas kepalanya. Fayunshaku nisfain, dibelah menjadi dua bagian tubuhnya. Wa yumshatu bi amshatil hadid. Bukan hanya itu, disisir tubuhnya dengan sisiran yang terbuat daripada besi, sehingga terpisahlah antara daging dan tulangnya. Tapi yang demikian itu, ma yasudduhu dzalika an dinillahi ta'ala. Yang demikian itu siksaan yang perih, pedih, tidak membuat dia keluar daripada agamanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Buatmu hanyar ngini hajar. Kita Pak hanyar corona. Ya gede. Hanyar licak ha. Hanyar hujan banyu ha. Belum lagi hujan batu. Ya gede. Ada lagi yang lebih perih daripada itu, ada lagi. Seorang sahabat, Rasulullah sedih apabila melihat itu. Satu keluarga bahkan, keluarga Yasir. Ya Rasulullah ketika melihat keluarga Yasir, sabran ala Yasir. Ada karang Yasir di sini. Sabran, sabar ya Rasulullah. Ala Yasir, wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, sungguh janji Allah kepada kalian, tempat kalian nanti di akhir adalah surga. Rasulullah lemah juga, tidak mampu juga, tidak ada daya dan kekuatan juga. Lihat abahnya Yasir, iya kada, abahnya ngaran Yasir nih, disiksa, orang tuh sudah orangnya dicampuk, dipanasakan sampai mati dalam keadaan yang demikian itu. Nang bini nangaran Sumayyah ditombak kemalan dengan lembing oleh Abu Jahal sampai dia mati syahid. Sehingga awal damin tuharaku fi sabilillah, awal-awal darah yang dicucurkan di jalan Allah dialah darahnya Sumayyah radhiyallahu anha. Awalu syahidah fil Islam, dan orang yang pertama kali mati syahid di dalam Islam ialah Sumayyah radhiyallahu anha, istrinya Yasir, ibunya Ammar. Akhirnya yang hidup siapa lagi tinggal? Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang kadang-kadang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan bendera kaum muhajirin oleh Rasulullah. Dipercaya oleh Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an kepada sahabat-sahabat Ansar. Ini kejadian-kejadian, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang dialami oleh para sahabat. Tidak ada yang membuat mereka disiksa, yang membuat mereka diazab, yang membuat mereka dibuli, semata-mata beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu ala Nabi Muhammad. Hari ini yang menimpa kita apa? Kesulitan ekonomi, makan aja 3 kali sehari, gancang aja. Ada berumah, alhamdulillah ada aja rumah, walaupun gubuk, walaupun nyewa. Kada bakandaran, kada deuh orang kada bakandaran, paling kada bed, iya kada. Banyak kopi bang lah, iya lah. Tapi itu membuat kita lemah, membuat kita kulir, membuat kita malas. Kalau diuji yang demikian itu kita tidak akan mampu. Oleh karena itu Islam itu diuji oleh Allah, diberikan ujian-ujian supaya kuat, supaya imannya naik. Ya kada. Lihatin nang bedanya hayam kampung lawan hayam daging tuh. Ya kada. Hayam daging di rumah aja begini. Ya kada. Cepat mati. Ya kada, hanya ditimbang mati deh. Belum disembelih lagi. Ya kada. Hayam kampung wah gagahnya, terbang bisa, meloncat bisa. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Hanya gagah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus diuji memang oleh Allah. Dan ujian itu membuat kita kuat. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada satu kaum, maka kaum itu akan diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Wa nabluukum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Diuji kadang-kadang dengan kelaparan,
dengan ketakutan atau kekurangan daripada buah-buahan. Ya kada, dati dasar bujur bang wah inilah. Dulu musim nangka ini nah, ramai deh durian, ramai deh langsat. Iya kada, musim kali nih, dasar bujur bang kita diuji terus nih. Ramai deh orang nang buah-buahan nang nukana tiwadak apa segala ini apa? Ini ujian daripada Allah. Tetapi setelah ujian, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Di antara ciri-ciri mereka alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa ujian, musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka orang diberikan petunjuk. Mudah-mudahan kita sampai petunjuk kesabaratan. Jadi ulun pernah daripada guru ulun di masa SD, jadi berkisah dahulu Jisidin di negara Australia itu pernah, tahu negara Australia lah, itu negara yang paling banyak bisin apa kira-kira yuk? Hah? Kanguru satu, apalagi selain kanguru? Hah? Apa itu? Anggur. Kada binatang nih. Biri-biri atau domba bujur. Nah, itu di orang di gundul orang itu jadi kain wol, jar larang itu. Maka hasil rapat purna langgarnya kita. Suatu negara kita kayak apa? Biri-biri atau domba kita supaya maju. Udah kita bunuh serigala. Kita timbak musang. Anjing-anjing liar tuh kita besmi. Sehingga pada tahun tentara dikeluarkan. Iyalah, polisi dikeluarkan. Timbaknya sepertian. Sehingga habis anjingnya, serigalanya, musangnya dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi? Domba, biri-biri, kanguru, nang tadinya lari pagi seben subuh, iya gede. Nang tadinya imbah makan buka, inya di kampung musang, iya gede. Di kampung anjing atau di kampungnya singa lain sebagainya, memakan guring, mbah makan guring, akhirnya mati, uyuh, kayak ayam daging tuh. Artinya apa? Hikmah yang kita dapat ambil pelajaran di sini adalah seekor binatang saja kalau kada diuji dengan ujian-ujian, maka dia akan uyuh dan mati akhirnya. Ya, manusia bang, manusia imannya harus diuji oleh Allah dan itu tanda kasih sayang Allah kepada kita semua. Diuji imannya sehingga hari demi hari makin naik dan naik. Ya, kalau kada diuji, ya tadi jadi ayam daging. Hingga yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Apabila orang tersebut tidak diuji oleh Allah, bisa saja dia pagi beriman, sore sudah kafir, atau sore masih beriman, pagi sudah kafir. Kenapa? Dia jual agamanya dengan satu perbandaan daripada perbandaan dunia wal iazubillah. Allah uji kita. Dan di antara Allah menguji kita dengan ujian-ujian tersebut supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Kami akan menguji mereka, menimpakan mereka atau mencicipkan kepada mereka daripada azab yang kecil sebelum azab yang besar atau di bawah daripada azab yang besar. Tujuannya apa daripada ujian-ujian tersebut? Supaya kita mengeluh kah? Kada. Supaya kita kada ke masjid lagi kah? Kada. Supaya kita kada ke majelis lagi kah? Kada juga.
Justru Allah menguji kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat seorang penggembala kambing atau penggembala itik. Nah, kulon sobah ligas beguran itik. Lapas subuh-subuh itiknya, cucornya, haliling makannya, belalang makannya, iwak halus makannya, kalambuai makannya, macam-macam. Mau sudah belapas tok. Sore-sore dihaga pulang, bejokong. Ya kada nang mucil pian. Nya ngaran 20 30 mucil ada tuh 2 3 kong ana sasat ka sono. Sasat ka situ. Tawak ini caranya. Pakai napanang ade sejarah lawan sandal ya. Kadang-kadang lawan kayu. Kadang-kadang lawan apa namanya? Pelapah anu tuh nyiur tuh nah. Tawak ya gitu. Supaya apa? Sayang lawan itik tadi. Amun kade habisan diambil warik kepala hirang. Itik seorang lo menggodoh. Ditawak supaya kembali ke jamaah menuju kandang jurang. Nah, begitulah Allah. Walillahil masal a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Allah tawak kita dengan ujian-ujian ini. Allah tegur kita dengan musibah-musibah ini. Tadi jaro Ustaz Ansari di hulu hilir hari-hari ada kematian. Ya kan ini mau jujur wabah nih. Sehari 12 nang mati. Sehari 10 nang mati. Jam 10 kipayah. Jam 10 kipayah pulang. Jam 2 kipayah pulang. Mbak Asar kipayah pulang. Hendak maghrib kipayah pulang. Nah, hidupnya mana ya? Tarik terus, juhud terus. Iya gede, himo pas giliran seorang. Iya gede. Mau makan dilanggar di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia fulan bin fulan jam sekian-sekian. Ya gede. Imbah nang disembahyangkan habis zuhur, yang disembahyangkan habis zuhur 2. Siapa jurang sekongnya nih? Kaum salinya. Nah mau makan tadi karena juga kaum iya gede lakan Israel tuh nirek ini sampai kapulan nih belum ngajar diteliknya kita iya gede ini juga ujian dan maksud daripada ujian ini supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di mana kita mendapatkan Allah? Dapatkanlah Allah di rumahnya Allah, yaitu di masjid. Jangan kita lari daripada masjid. Jangan kita lari daripada jamaah. Sayyidina Habib Umar menjelaskan dari zaman dahulu sudah ada yang namanya wabah taun dan wabah-wabah lainnya, tapi tidak pernah ada cara yang seperti cara yang sedang dipraktekkan pada masa ini dengan menutup masjid, dengan melarang Jumat. Justru itu akan menambah daripada kemurkaan Allah. Yang ada itu arahannya daripada Nabi, apabila engkau berada di satu daerah yang ada tahun di situ, jangan keluar engkau. Barangkali kamu karena apa sih kamu menjigitan ke orang, atau engkau jangan pergi ke sana. Nah, ini arahan daripada Nabi Muhammad. Itu arti lockdown lah. Mungkin lockdown itu mungkin maksudnya. Tapi lockdown itu daerah-daerah nang terjangkit lah. Ya kada nang kita nih. Alhamdulillah kada apa artinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lagi-lagi kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita hari demi hari cinta kepada Rasulullah. Mungkin pian setelah pulang dari majlis ini ada di antaranya
berajin ibadahnya, berajin salawatnya. Sebagaimana di zaman dahulu orang-orang Bawadi, orang-orang di kampung-kampung datang ke Masjid Nabawi untuk melihat wajah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk mendengar nasihat, sedikit nasihat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga ada yang mengambil ifadah, mengambil istifadah daripada memandang wajahnya Sayyidina Umar, mendengar nasihat Sayyidina Umar, semangat ibadah sebulan, ada yang bahkan seperti itu. Ada yang sampai seminggu kuat bab tahajud berkat daripada hadir daripada majelis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Beliau adalah disabdakan Rasulullah SAW, seandainya ada seorang nabi setelah aku, dialah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena beliau adalah waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bersabda, "Lau masalaka Umaru fajjan illa salaka syaitan fajjan ghaira fajjik." Tidak menjalani Sayyidina Umar akan satu jalan kecuali syaitan akan jalan di jalan yang lain. Berarti bebakas leh. Iya kada. Tahu banget syaitan itu jalannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkekuatan imannya sampai syaitan saja lari buka aja kita daripada jalan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hari ini berapa banyak jalan para habaib, bekas telapak kaki para habaib, bekas duduk mereka. Ini adalah merupakan satu keberkahan bagi kita untuk menuju Allah dan Rasulnya. Kita mendapatkan berkah dari para habaib kita, berkah daripada ulama-ulama kita, supaya kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ulun mengisahkan atau mengakhiri daripada ceramah ulun pada malam hari ini, katanya beruntung orang yang bernisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak hidup di zamannya atau jauh daripada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena berapa banyak orang yang hidup di zaman Rasulullah tetapi mereka ingkar dan kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Jahal. Padahal Abu Jahal itu ngarannya Abul Hakam Amr bin Hisham, ngaran asalnya gitu. Hakam itu apa artinya? Hakam itu bijak artinya. Asal daripada mana? Hakam, bijak, pintar aja kita. Tetapi karena dia menghina Nabi Muhammad, Muhammad itu kan mim, ha, mim, dal. Digitunya muzammam, mim, dal, mim, mim. Ya kada? Apa artinya muzammam? Tercela. Asal makna terpuji digantinya Sayyidina, digantinya Abu Jahal, bukan Sayyidina. Digantinya Abu Jahal, tercela. Mim, dal, mim, mim, muzammam. Biar lalu Nabi kita, muzammam ya. Nabi kita kada peduli, lain aku jadi kiaunya itu jar. Muzammam ya. Ada banu yang mau orakan kita nang itu. Adalah, kira tablik loh ninya, harus khawatir pian. Bongol aja, tablik kayaknya tuh, kan sembelis kita. Kenapa? Itu malaikat mendoakan keburukan, ikam na bongol aja malaikat. Itu tuh. Begitu juga ketika Nabi dicela seperti itu, Nabi tidak pernah membalas akan celaan bulian daripada orang terhadap diri beliau sendiri. Nyelan nyawa aku aja Nabi. Sehingga apa akhirnya? Karena dia menghina Nabi Muhammad, memaling makna daripada kalimat Muhammad, akhirnya nama ngaranya dipaling orang. Ya kira. Ngaranya Abul Hakam jadi Abu Jahal. Jahal itu apa artinya? Bungol. Ya kira. Tadi pintar jadi bungol. Yalah, jadi jahil. Ya kira. Jadi apabila kita mendengar orang yang menghina Nabi Muhammad, itu keburukannya akan kembali kepada dia sendiri. Iya kada. Dulu ada kan video tersebar atau film atau video yang mana isinya kontennya itu kayak menghina Nabi dan keluarganya kayak itu nah. Iya kada. Dan Sayyidina Al Habib Ali Al Jufri tersenyum aja Sidin. Senyum aja.
Ditanya kenapa? Beliau senyum. Cukup Allah kata beliau yang membalas daripada orang tersebut. Seandainya Nabi hidup, Nabi lebih tersenyum, lebih manis daripada aku ini kata beliau. Nabi tidak akan membalas orang yang menghina Nabi. Karena apa? Itu sudah malaikat nang mendoakan keburukan bagi orang tersebut. Seandainya Nabi hidup, Habib Ali Al-Jufri, Nabi pun akan tersenyum ketika dihina. Cukuplah Allah yang akan menghinakan mereka. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada Nabi Muhammad, bersabab bernisbah kepada Nabi Muhammad, dia akan mulia seperti Nabi Muhammad. Dinisbahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad, sepaling baik umat. Allahumma haqiqna 'alaiha ya haq. Allahumma a'inna 'alaiha ya qawi, ya matin, ya ghafar. Ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ijma'na ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana bil Mustafa salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ma takallamtu misal amr walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.